Hari ini memang tadi saudara sudah mendengar akan firman Tuhan. Jadi saya tidak membawa firman Tuhan, tetapi saya disuruh mengaplikasikan. Nah, itu jadi apa sih? Aplikasi itu apa tuh? Aku ngomong tapi nggak ngerti dewek. Ngerti sih ngerti, cuma ndak bisa nerangke. Ngerti dah? Nah, itu saya mau mengajak saudara-saudara, kita sudah sama-sama tuwek. Iya toh? Siapa yang umur 70? Angkat tangan. Loh, ndak banyak. 70 ke atas. Oh, lumayan. Di bawah 70. Oh, luwih akeh. Lah, jadi saya khusus dibawa saudara, biarpun waktumu singkat, bukan berarti terlambat. Ngerti? Bagi Tuhan itu tidak ada waktu yang terlambat. Nah, maka dari itu saudara, gunakan waktumu yang singkat ini supaya engkau jadi kayak Nuh, berkenan di hati Tuhan dan membawa anak cucumu. Ya toh? Nah, sekarang bagaimana caranya? Coba, saudara tadi kan dengar firman Tuhan, sudah ngerti toh? Ngerti toh? Ngerti. Tapi melakukannya piye? Lah itu sing angel ya toh, sing susah. Ini aku nek bahasa campur Jawa ngerti semua ndak? Orang sing ndak ngerti Jawa sapa? Coba angkat tangan. Hah? Wah, kau udah akeh juga lumayan. Ya, saya akan sedapat mungkin. Nah, kenapa kok saya katakan sedapat mungkin bahasa Indonesia? Sebab orang yang sudah tua itu loncer. Jadi ini kontrolnya kurang. Jadi yang keluar apa? Kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang kamu harus sangkali. Kenapa? Karena kebiasaan ini sebetulnya adalah sebagian dari watak. Jadi jangan khawatir kalau kamu dengar kesaksian siapa, oh ya wong memang watake dia baik. Loh, Tuhan itu justru aneh. Dia datang ke dunia cari orang dosa. Jadi orang dosa itu elek apa? Bahasa Jawa meneh. Hah? Orang dosa itu baik apa enggak? Lah kamu ini baik enggak? Waduh, kalau ngomong enggak, dodo hati ini lumayan. Enggak sadar toh? Itu kenyataan saudara. Maka dari itu apa yang membuat kita bisa sampai, nah itu yang penting, dapat dengar firman Tuhan, ngerti, tapi tidak ngalami. Ini yang menjadi masalah. Nah, sekarang mengubah watak itu bisa seluruh ndak? Ayo, ndak bisa saudara. Makanya Tuhan Yesus berkata, kamu harus berbuah. Ndak dikatakan harus buahnya banyaknya seberapa, ndak dihitung. Sebab kamu punya buah satu saja bisa masuk surga. Lumayan toh? Dan kamu harus tahu, kalau kamu berbuah satu, tok loh, bisa masuk surga, ndak kalah sama hamba-hamba Tuhan yang di dunia ini terkenal. Tapi ini tak alami dewek. Aku dewek
makanya aku bilang gini, aku ini sendiri selama hidup dengan Tuhan sampai umur 70 lebih ini, kerap kali aku tidak tahu. Seperti di dalam Matius 15 orang tadi, yang domba-domba tadi, gak tahu, cuma hanya apa? Jalani saja, gliding. Ngerti gliding? Ngerti ya? Orang bukan Jawa ya, ngerti toh ya? Wong gliding itu ngono lah ya toh. Nah, tapi kalau kamu gliding di luar jalurnya Tuhan, celaka. Karena apa? Tuhan yang ngatur. Kalau turun, kalau naik, lah dek mau di luar jalur Tuhan, karmu sendiri, kehendakmu sendiri, pasti celaka. Sebab Tuhan itu aneh, seperti yang saya katakan kerap kali. Kalau kamu mau, Tuhan tidak mau. Kalau kamu tidak mau, Tuhan mau. Kok aneh sih Tuhan? Nah, mengapa? Nah, kalau saya ngomong gini, ini bukan berlaku secara umum, bisa berlaku secara khusus. Karena gini, yang saya katakan kalau kamu mau, Tuhan tidak mau. Karena Tuhan mau mendidik kamu menjadi anaknya. Ngerti tak? Kamu punya cucu, punya anak, kepengen nurut kamu atau kepengen kehendaknya sendiri? Nah, bagaimana caranya mendidik? Harus mengalami hari demi hari. Sebab Tuhan itu tidak bisa kamu pikirkan. Nah, ini yang menyebabkan kamu tidak sampai itu apa? Ini. Satu, pinter. Kedua apa? Seperti yang dikatakan tadi Agung, egois. Tapi tidak sadar kalau kamu egois. Ayo. Contohnya kamu ke orang tua. Kira-kira kalau kau nak punya cucu, mau omongi, tidak nurut, kamu bilang apa? Ayo. Kamu seneng atau jengkel? Jengkel. Jengkel itu egois. Kenapa kok jengkel, kok egois? Karena dia tidak nurut sama kamu. Padahal anakmu, cucumu yang tidak nurut itu belum tentu dia melakukan yang jelek. Kenapa? Sedang diproses. Dan Tuhan lihat, ini anak tidak bisa kalau tidak diproses melalui pemberontakan. Dari berontak, dia kena hukum, kena penderitaan, dia sadar. Loh, jadi mau nurut. Contohnya, kita lihat cucu kita ini naik sepeda. Kalau naik sepeda pelan-pelan, kamu selalu ngomongnya apa? Hati-hati, betul? Nah, kalau kamu ngomong hati-hati, itu dasarnya apa? Dasar sayang. Dasarnya apa? Khawatir, ya. Nanti yang kamu omongkan, yang kamu pikirkan itu yang jadi. Sebabnya kamu selalu ngomong, awas hati-hati, engkau tek jatuh, tek tibo tenan ndak? Hati-hati, nanti kalau jatuh sungguhan ndak? Kenapa? Itu ibu, mae pintar itu. Apa yang kamu imani, itu yang jadi. Ngerti? Kita tidak sadar bahwa omongan kita itu berbahaya sekali. Terutama omongan opa dan oma. Kenapa? Omongan orang yang mau mati. Loh,
Omongan apa mbak Oma? Kalau mau mati, kamu baca Alkitab. Selalu mesti memberkati dan mengarahkan anak cucunya, betul? Dan apa yang diomongkan itu nah iya. Lah kok kamu tidak sadar? Kamu ngomongi saenake. Sing mbok omongke cuma apa? Kekhawatiran, ketakutan. Kalau Alkitab berkata, apa yang aku takutkan itu yang terjadi. Ayub adalah orang yang paling saleh. Dan Tuhan sendiri ngomong, tidak ada seperti Ayub. Anak-anaknya semua diminta ke ampun, lalu cangsal habis pesta, habis anu dia minta ke ampun, didoake. Loh, sudah didoake, sudah diminta ke ampun, malah mati. Ayo. Yeah. Itu berarti doane Ayub dikabulkan enggak? Ya iya, doane Ayub dikabulkan pada? Ayo, bingung tak? Ya itu kamu. Loh, Ayub berdoa itu doanya apa? Ampuni Tuhan anak-anakku supaya jangan sampai ada yang masuk neraka. Betul tak? Betul tak? Ayo. Nah, kalau mati masuk neraka apa masuk surga? Pada saat itu Ayub itu setiap hari, setiap kali mesti mendoakan anaknya. Pas didoake, terus Tuhan lihat waktunya, gak usah diambil satu-satu, sekaligus blek ambil semua rontok reketek masuk surga. Ngerti? Tapi buat Ayub itu penderitaan enggak? Nah, makanya itu harus kamu ngerti. Kalau kamu enggak ngerti, pada waktu Ayub mengalami gitu, dia belum ngerti. Makanya di dalam kitab Ayub berkata begini, dulu aku cuma dengar dari orang, sekarang aku bertemu dengan engkau sendiri. Jadi apa aku cabut semua perkataanku dan tuntutanku karena aku tidak layak. Ngerti saudara? Nah, maka dari itu sekarang ini zaman ini Tuhan kirim Roh Kudus untuk apa? Menolong kamu. Dan dia tinggal di dalam kamu. Lah, dia yang memimpin kamu dalam seluruh perkara. Yang tahu pikirannya Bapak, yang tahu kehendaknya Bapak, Roh Kudus. Sebetulnya kan Tuhan sudah nyediain toh. Nah, tapi kenapa kamu ndak gunakan? Karena apa? Ya maaf, ndak ngerti. Kalau ndak ngerti itu Tuhan masih mau ngerti. Tapi yang Tuhan tidak mau mengerti adalah kamu sudah ngerti, tapi kehendakmu ini yang susah. Karena apa? Karena kamu mau nurut Tuhan. Makanya saya selalu katakan, baca firman. Wah Pak, saya sudah matanya sudah tidak bisa baca Pak loh. Tidak bisa baca. Ya kamu jalannya ada toh, suruh apa? Orang lain bacain toh. Anaknya tidak mau, cucunya tidak mau. Ngambil pembantu, bacake. Bisa enggak? Bisa enggak? Tapi kamu bilang apa? Nah itu alasannya macam-macam. Karena apa? Alasanmu sebetulnya apa? Karena kamu mau nurut, bukan mau nurut Tuhan, tapi menurut kehendakmu, egoismu dulu.
Saya berani ngomong gini kenapa saudara? Saya ini dari muda, kamu nanti dengerin kasetnya itu, istri saya sedang ngomong tadi sama perempuan itu semua itu. Waktu saya lewat semua bilang, itu orangnya jelek dirubah jadi baik. Jadi ketawa semua stadion tadi. Sampai polisi-polisi ini bilang, hehehe. Karena apa saudara, saya ini bukan orang baik. Sebab saya ini punya kelemahan yang super mata keranjang. Itu sudah repot ini buat oma opa ini sudah cocok. Super mata duitan. Ayo, super sombong. Nah, wes apa? Sing apik apa? Tidak ada buat saya. Super semua. Kalau saya bilang super itu bukan cuma kira-kira, enggak. Moto keranjangnya itu benar-benar super. Tapi semua diubah. Sampai saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, engkau kok pilih aku orang kayak gini nih, piye toh Tuhan? Tuhan aneh enggak ini? Aku pilih orang yang baik, itu bukan contoh. Wong memangnya sudah baik. Aku pilih kamu karena kamu terlalu jelek. Jadi aku ubah supaya kamu jadi contoh. Di dalam Yesus, kutuk dirubah jadi berkat. Nah ini saudara, sekarang ini kamu ini umurmu sudah senja. Ya toh, sudah senja toh. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang mau minta umur panjang? Semua? Loh, ini malah maki nih. Aku udah setuju deh, semua orang aku udah. Ayo, dan sebagian kepengen umur panjang enggak? Makanya gue tak tanya ya, aku sampai tadi duduk di situ, Tuhan, ini dulu ono ini orang sing sudah mau menghadap Engkau semuanya. Tapi Tuhan bilang, waduh, ini masih tak kasih kesempatan, Tuhan bilang. Sebab dek sekarang nih dipanggil orang ono sing mlebu surga. Nah, jadi kamu minta umur panjang itu supaya masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga. Iya toh? Nah, kalau kamu dikasih umur panjang tapi kamu tidak melakukan firman, tidak berbuah, masuk enggak? Lah lalu umurmu sing panjang ini kamu alami enak apa menderita? Wah, ini bilang, aku berdoa selalu dobrak surga. Ya toh? Ya toh? Tek kue doa terus dobrak surga, itu kehendakmu atau kehendaknya Tuhan? Kehendakmu. Lah kok kue ngerti? Dek melakukan kehendakmu masuk surga ora? Ampun supaya masuk surga, tapi kehendakmu mbok jalanke terus. Karepmu mbok jalanke terus. Ya toh? Nah, saiki kowe punya anak tapi gak mau nurut, mbok geblek atau mbok tambah mbok, ya wis gak apa-apa, mbok gebleki ndak? Ora iso geblek, terus mbok apake? Mbok biarke. Lah nek kowe dibiarko Tuhan terus piye? Ngerti saudara? Kita itu kerap kali tidak sadar bahwa Tuhan Yesus bilang, tidak ada seorang pun yang baik.
Kalau engkau dan saya bisa masuk surga hanya karena Yesus. Ya, tapi bagaimana supaya Yesus mau menyelamatkan kita? Itu yang menjadi masalah. Jadi bukan permintaanmu, bukan hebatmu. Orang kayak Ayub saja tidak bisa. Kalau tidak ada anugerah. Nah, makanya Ayub berkata, sekarang aku tarik segala omonganku. Karena aku dulu cuma dengar, tapi sekarang aku ketemu. Loh. Jadi ngerti saudara? Saudara harus mempunyai pengalaman pribadi. Ketemu Yesus di dalam firman-Nya. Kalau engkau tidak ketemu Yesus sendiri dalam firman-Nya, susah. Tidak bakal bisa. Karena yang menjadi penghalang satu adalah orang pinter. Orang pinter itu bukan profesor, doktor, bukan. Adalah orang yang kehendaknya sendiri. Pemikirannya sendiri. Seperti yang tadi Agung bilang apa? Kan aku tujuanku apik, tujuanku baik, tapi mengapa Tuhan memalingkan wajah? Karena yang kamu lakukan itu adalah kehendakmu, bukan kehendak Tuhan. Maka dari itu Tuhan Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, itu namanya beriman. Iman itu percaya akan sesuatu yang belum. Nah, kalau kamu percaya akan sesuatu yang belum kelihatan, itu jalannya, pikirannya, dan kehendaknya Tuhan atau kehendakmu? Itu kehendak Tuhan. Nah, karena kamu percaya Yesus, tapi belum tahu apa yang akan terjadi. Itu kehendaknya Tuhan. Makanya di dalam Yesus segala sesuatu bisa terjadi di dalam Yesus. Tapi jadinya bagaimana? Bukan kamu, tapi kehendak Yesus. Kamu belum tahu. Makanya sampai sekarang ini tambah tua, tambah saya mengenal Tuhan secara pribadi, saya bilang apa? Banyak hal ku tak mengerti. Loh kok tak ngerti Pak? Tak ngerti. Kenapa? Lah maunya dia kok. Lah kok bisa Bapak gitu? Nanti dilihat buahnya. Tuhan ngomong A, saya bilang ya jalanin aja. Tak tahu nanti jadinya kayak apa? Tak tahu. Nah, tapi kamu kan bilang coba. Contohnya ini Tuhan suruh bikin pertemuan bikin bahtera ini, contohnya ya toh, saudara kan tidak disuruh daftar toh, tidak daftar toh, tidak bayar toh, kok enak, lah terus yang membiayai siapa? Wah kamu mesti ngomong sama Tuhan. Kalau kamu yang disuruh, kowe bilang apa? Mana Tuhan duitnya? Betul enggak? Nah, itu tidak bisa. Ngerti saudara? Kalau Tuhan ngomong, kamu bikin ini, aku bilang, di mana? Di Semarang. Tempatnya siapa? Tempatnya Agung. Gedongnya belum jadi, aku bilang itu. Nanti bisa dipakai, ya wes. Terus bagaimana caranya? Ya jalan aja. Kerap kali belum ngerti. Wong Tuhan bilang kesusahan sehari cukup sesok urusan. Kamu bisa enggak? Ayo. Ini firman Tuhan loh. Hari ini kesusahan hari ini, besok urusan besok. Bisa enggak? Jujur. Belum bisa toh? Nah iya. Lah kalau belum bisa, itu berarti kamu bisa enggak?
Nah, bisanya bagaimana? Percaya. Nglinding wae. Resikone dipermalukan, mati, dihina. Paling pole mati, ya toh. Lah masalahnya aku takut mati. Dadi ra tekan meneng. Ngerti saudara? Saya bisa berhasil kayak gini bukan karena punya rencana, punya apa, bukan punya saya bilang aku nanti gini, aku gini, ndak. Aku hanya cuma nurut apa yang dia katakan tak lakukan, tanpa dipikirkan, dipertimbangkan, lalu dipikir gini, untungnya apa, ruginya, kalau gini piye, kalau gini piye, kalau gini piye, ndak. Makanya kemarin di hari Minggu saya kebaktian di situ di tenis door, sedang ada pujian Tuhan, pujian. Terus bahasa Inggrisnya itu he tells me, wah mestinya gitu ya, mestinya salah apa bener ora arti. That you are, I am his own. Saya miliknya dia, ya toh. Nah, saya waktu nyanyi gitu, aku bilang gini, Tuhan, kamu aku dek Tuhan itu, kamu anggap kurang ajar pasti. Sebabnya aku dek ngomong mbak Tuhan tuh karena aku tuh dari kecil sudah hidup beda. Itu dek ngomong kue aku. Tapi saudara kerap kali kan karena kue itu pinter, teh ngomong, "Mbak Tuhan itu sing sopan." Sekarang kalau kamu punya anak, kamu harus belajar sopan, tahu etika. Tapi lihat setiap kali ketemu kamu resmi, papa yang baik, aku minta duit buat bayar sekolah pak. Gitu atau gini, papa duit, ayo kamu pilih yang mana? Ya yang wajah wong sudah kenal, ya toh. Itu loh saudara. Maka dari itu kamu harus jangan ngatur Tuhan. Tuhannya sing ngatur kamu. Tuhannya sing ngatur kamu, semua nanti beres. Jangan kamu kira bahwa saya ini orang baik, penyakitan. Ayo bayangin, mamahku tuh ndak menderita nih setengah mati. Anak dilahirkan cacat. Kulitku ini sekarang lumayan ini lumayan ini. Waktu dilahirkan kayak norit. Hitamnya kayak lebih hitam dari orang Irian. Kenapa? Cacat. Karena di dalam kandungan dijadam, diminumi kinine, diminumi obat apa, dipijet-pijet, dipencet-pencet supaya keluar. Aku ini anak dibuang. Karena apa? Terlalu mepet. Caciku baru umur kecil dia sudah ngandung lagi. Aku bilang, lah sing buatan kue toh mah. Lah kalau kamu tidak mau, lah ya jangan dibikin. Lu gak bisa bikin, tapi jangan jadi. Aku muni, lu kenapa tidak pakai KB? Gak ada zaman itu, zaman KB. Tapi aku pengen buat. Tapi jangan jadi. Sebetulnya sama dengan kamu enggak? Aku maunya gini. Tapi mau masuk surga. Bolak-balik. Itulah egois manusia. Dan kalau kamu begitu, kamu pasti menderita. Karena apa? Kasih Tuhan. Loh, kok kasih Tuhan kok saya menderita? Lah iya, saya sampai pernah tanya sama Tuhan gini. Tuhan, kenapa kalau orang Kristen itu mau mati kok mesti mau kasih sakit?
sakit, penderitaan, lumpuh, apa macam-macam. Kenapa sih Tuhan? Tuhan bilang, kamu harus tahu, justru kasihku kepada mereka. Kaget tak kowe?